Dan menyampaikan satu semacam menasihati dan semacam memerintahkan, mengingatkan, jangan sampai sepeninggal saya nanti negeri ini dipecah. Ini jangan sampai sepeninggalan saya negeri ini dipecah. Itu nasihatnya Hayam Wuruk. Itu ada di kitab Negara Kertagama, terutama digubah oleh Bapak Profesor Dr. Slamet Mulyana itu. Nah, jadi Hayam Wuruk paham bahwa ini berbahaya sudah. Demikian beliau meninggal. Nanti kalau HTC penggantinya tidak berhati-hati, akan pecah, akan hancur. Demikian Hayam Wuruk meninggal, Gajah Mada meninggal. Gajah Mada duluan meninggal ya. Terus Hayam Wuruk. Nah, di situ terjadi satu pembangkangan dari perintah Hayam Wuruk. Dipecah negara itu menjadi dua, Majapahit itu, Berang Wetan dan Berang Kulon. Berang Kulon dipimpin oleh Wikramawardhana, Berang Wetan dipimpin oleh Wirabumi. Wirabumi ini putra Hayam Wuruk sendiri dari Ibu Selir. Sedangkan Wikramawardhana ini keponakan dari Hayam Wuruk. Jadi putra dari saudaranya Hayam Wuruk. Dari entah kakaknya, adiknya itu, putra dari kakaknya Hayam Wuruk yang dikawinkan dengan putrinya Hayam Wuruk dari Permaisuri yang namanya Wisnuwardhani. Sedangkan ponakannya ini Wikramawardhana namanya, dikawinkan lah, dia akhirnya memimpin Berang Kulon yang berpusat tetap di Trowulan, sedangkan yang anak dari Selir laki-laki Wirabumi menguasai Berang Wetan. Nah, otomatis para petugas ya, para tokoh yang diserai untuk memecah negeri ini harus bijak kan, harus adil. Jadi kalau ada ilmuwan 10 ya 5-5, ada ekonom 20 ya dibagi 10-10, kan begitu. Ada ahli strategi perang misalnya 20 ya dibagi 10-10. Ada pasukan khusus misalnya 5.000 ya dibagi 2.500-an, kan adil. 50-50 demi adilnya. Kalau tidak kan protes. Demikian setelah dipecah ditempukkan. Bayangkan perang, namanya perang Paragreg itu. Nah, ini kan pancingan dari tidak tahu siapa yang memancing supaya dipecah. Padahal Hayam Wuruk sudah mengingatkan, jangan sekali-sekali memecah. Karena apa? Karena Hayam Wuruk waktu itu sudah mempelajari tentang dipecahnya Kahuripan waktu itu menjadi Daha Jenggala. Nah, kan negara Kahuripan pasca lengsernya Airlangga itu kan negeri ini dipecah menjadi dua. Kahuripan itu, satu Daha, kedua Jenggala. Daha atau Panjalu atau Kadiri, terus Jenggala. Perangan. Nah, untungnya waktu itu ada Dewi Kilisuci yang masih hidup, jadi putri Hayam Wuruk yang pertama, yang disebut sebagai pertapa, tidak mau sebagai raja. Lalu andai kata Dewi Kilisuci itu bersedia menjadi raja, ya tidak dipecah negeri itu. Karena tidak bersedia, beliau menjadi pertapa. Jadi kalau menurut saya pertapa itu apa sih artinya? Dia ilmuwan, seorang dosen, seorang yang ahli dalam bidang ilmu pemerintahan, ilmu macam-macam. Nah, beliau menasihati supaya jangan terjadi perang, maka dia lakukanlah damai dengan perkawinan. Akhirnya putri dari Daha ya atau Panjalu yang namanya Dewi Sekartaji itu dikawini oleh Raden Panji Asmorobangun dari Jenggala. Kan ini legendanya kan di situ. Legendanya ini kan simbol. Jadi putra mahkota Jenggala dikawinkan dengan putri dari Raja Kediri. Dewi Kilisuci kawin dengan Raden Panji Asmorobangun. Maka selesai.
tidak ada perpecahan. Nah, itu kan akhirnya Raden Panji Purbangun ini juga justru menguasai kerajaan yang berpusat di Kediri tadi. Nah, ini yang dipelajari oleh Hayam Wuruk, oleh Raja Negara, sehingga berbahaya kalau sudah pecah itu. Waktu itu ya satu kata Wong Jawa dilala sampai saya bikin Suci tampil berusaha untuk mencegah perpecahan dan konsepnya disampaikan, diterima, berhasil. Nah ini kalau Mojopahit, waduh ini sangat berbahaya kan, Mojopahit negara besar. Akhirnya pasca pemerintahan Hayam Wuruk Gajah Mada, di mana Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk meninggal, dibagi Mojopahit menjadi dua, Brang Kulon, Brang Wetan. Dan pembagiannya otomatis adil, dituntut adil kan oleh kedua belah pihak. Lalu ada pasukan khususnya, misalnya 100.000 dibagi dua, 50.000. Kalau ada infanterinya sekian dibagi dua, ada kavalerinya sekian dibagi dua, ada administrasinya kan selalu begitu. Setelah dibagi tarung cebrewet, ya mati semua ini, mampu seimbang. Makanya dalam cerita perang Paragreg ini itu di catatan Cina itu lengkap, bahwa perang Paragreg itu pertama dimenangkan oleh Brang Wetan yang dipimpin oleh Wirabumi ini. Lantas terjadi perang lagi, Brang Kulon dibantu oleh Bre Tumapel, kuat pasukannya Bre Tumapel ini. Nah akhirnya Brang Kulon menang. Nah, tapi sudah lemah. Jadi pasukan khusus itu mungkin habis tinggal 20% mungkin, sama kuatnya. Bayangkan, habis menang tapi sudah kelemahannya hilang, kekuatannya hilang, mungkin hilang 80%. Karena masing-masing itu sama-sama kuat. Ini yang dipelajari, yang waktu itu diketahui oleh utusan dari Cina, yang ketepatan ke sini berdagang melihat peperangan itu. Nah ini rupanya yang dibaca oleh beberapa tokoh tentang sejarah masa lampau, di mana siklusnya masuk ke era sekarang. Nah perpecahan itu. Nah tapi kalau ide untuk jalan keluarnya supaya tidak terjadi perpecahan akhirnya kehancuran, itu idenya itu ini yang justru saya pikir, waduh apa enggak keliru, maaf jadi bukan saya keminter ya, kok idenya itu kita jadikan negara serikat malah pecah. Yeah. malah pecah. Iya, justru tetap negara kesatuan. Nah dalam masa sekarang ini apalagi menginjak 100 tahun usia negara ini, nah, ini gerakan kerukunan harus diperketat, diperkuat. Itu diutamakan, gerakan menyatukan bangsa ini diperkuat, jangan dipecah. Kalau dijadikan negara serikat pecah. Ini masing-masing mempunyai konsep yang tidak sama jadinya. Ini yang saya ya agak bukan saya keminter enggak ya, betul itu. Samanya dengan begini, contohnya itu. Jadi pernah ada seorang ekonom namanya Raffi Batra, orang warga negara Amerika Serikat, tapi beliau ini aslinya orang India. Raffi Batra. Ini pada tahun 95 tidak salah itu ya. Itu beliau datang ke Surabaya berceramah di kampus-kampus ya, yang mengatakan bahwa sebentar lagi Amerika akan terkena resesi ekonomi yang keras, terjadi goncangan ekonomi yang keras Amerika Serikat. Nah, dia cerita tentang apa yang terjadi itu. Tapi di belakang cerita, dia keperucut ngomong, saya ini punya keyakinan tentang teori siklus. Nah ini ketahuan sudah. Ketahuan. Oh dia itu dasarnya teori siklus. Dasar yang paling dasar loh ini. Raffi Batra ini. Dia seorang profesor doktor ahli ekonomi. Dan dia guru besar di Amerika. Tapi dia aslinya keturunan India. Percaya dengan cokro manggilingan, dengan karma. Dia memaparkan tentang bahwa Amerika akan mengalami resesi yang agak berat
ekonomi. Terakhir dia keperucut entah itu sengaja. Saya meyakini teori siklus. Loh, ini ketahuan sudah. Jadi dicari waktu itu pemerintahan Kennedy, presidennya Kennedy. Dicari Kennedy itu siapa, reinkarnasinya siapa. Nah, Raffi Batra kan orang India. Ketemu, oh ini lihat dari gelagatnya, karakternya, terus apa ya nanti termasuk beberapa faktor tentang subjektivitasnya, ya. Kennedy ini persis Abraham Lincoln, sama-sama penganut anti ras diskriminasi dari partai yang sama. Partainya apa itu? Gini-gini. Apa Republik atau Demokrat itu Kennedy, sama partainya, dan sama-sama menentang ras diskriminasi. Dia membela hak dari kaum apa ya, kulit berwarna, terutama negro. Nah, terus dipelajari. Apa yang terjadi pada pemerintahan Kennedy, Lincoln ini, Abraham Lincoln ini. Setahun setelah itu, persis terjadi di sini. Persis terjadi juga lagi di pemerintahan Kennedy. Nah, kenapa kok si Raffi Batra ini, Profesor Raffi Batra ini meyakini bahwa Kennedy itu inkarnasi dari Abraham Lincoln? Persis sama. Partainya sama-sama membela hak ras diskriminasi, dan pada terbukti matinya sama kan, tertembak. Iya, dari bagian kepala pada saat dia itu mengunjungi undangan tentang pembelaan hak keperdataan, istilahnya dia hak privat ya, dari kaum orang kulit berwarna ini, tertembak. Yang nembak pun sama, dari teater ke gudang, sama, tertangkap juga. Nah, sekretaris Lincoln bernama Kennedy, sekretaris Kennedy bernama Lincoln. Pengganti Lincoln namanya Johnson, pengganti Kennedy namanya Johnson. Nah, ini sama. Oh, akhirnya ketemu kan, ketemu bahwa apa yang terjadi di masa pemerintahan Lincoln terjadi juga di pemerintahan Kennedy. Nah ini, nah mestinya kalau di situ ada penasihat pribadi Kennedy, itu bisa menyelamatkan. Sudah terjadi nasib seperti Lincoln, terbunuh. Iya. Karena tidak ada, ya sudah. Nah, sudah, jadi sama nasibnya. Nah, demikian juga yang dipelajari oleh beberapa tokoh di Indonesia ini tentang nasib Indonesia kelak 100 tahun lagi. Kok ada yang meramalkan ya tahun 50 Indonesia hancur. Jadi tahun 50 itu sudah berapa tahun? Ini sekarang sudah 78 tahun. Kan tidak lama 100 tahun ini. Tidak lama kan. Belum 100 tahun hancur. Nah ini ada ramalan seperti itu. Tapi ramalan ini sifatnya empiris, akademis, bukan sekedar halu ya. Bukan sekedar imajinasi, bukan sekedar asumsi. Nah, cuma untuk mengatasi kehancuran itu, mengatasi perpecahan itu, ini idenya dia. Nah, ide dia. Karena dulu pada zaman Majapahit, ya, tidak ada konsep bagaimana saran dari tokoh-tokoh waktu itu, tidak ada. Nah, idenya sekarang. Tapi harus kita pelajari betul. Ternyata peringatan Hayam Wuruk untuk tidak memecah negeri itu diabaikan setelah Hayam Wuruk Hocameta meninggal. Diabaikan, dipecahlah negeri itu menjadi dua, Berang Kulon, Berang Wetan. Terus ditempukno, benturkan, perang, hancur. Akhirnya salah satu menang tapi lemah, kehilangan yaitu 75% kekuatannya. Nah, akhirnya terpuruk terus sampai bangsa asing masuk. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu tentang yang saya sebut tadi, masalah Indonesia menjadi tumbal lainnya peradaban dunia itu puncaknya di situ. Jadi tumbal ini hancur kita. 500 tahun lagi baru